Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1, private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accountant. Spread across 2 faculties, computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo MDP People, selamat pagi dan selamat datang kembali nih di program Serba-Serbi Mahasiswa. Dan kali ini kita kedatangan IMMDP atau Ikatan Alumni Universitas Multidata Palembang. Tentunya kita kedatangan tamu istimewa ya, tentunya mahasiswa aktif dulunya dan hingga sekarang menjadi alumni yang sangat sukses. Kita akan mengulik perjalanan karir kakaknya hingga kakaknya ini salah satunya itu bekerja di Malaysia nih teman-teman. Pokoknya simak sampai akhir, tapi nggak abdol ya kalau misal kakaknya nggak perkenalan secara langsung. Boleh nih Kak perkenalkan terkait nama, angkatan berapa dan alumni jurusan apa ya Kak kalau boleh tahu? Oke, nama saya Hernando Ivan Teddy. Biasa dipanggil Nando. Saya jurusan Teknik Informatika angkatan 2009. Oke, kalau kesibukan Kakak sekarang nih apa sih Kak? Saya saat ini bekerja di salah satu Malaysia punya perusahaan di Orsted Malaysia. Di sana saya bertugas sebagai senior software engineer. Pekerjaan saya setiap hari rata-rata berkaitan dengan pengembangan web development sama back-end API. Oke, wah kalau terdengar suaranya nih Malaysian banget nih Kak ya. Oke, Kalau kita penasaran Kak ya, Kakak memilih MDP tuh dulu apa sih Kak nih dari awalnya? Oh ya, mungkin karena ketertarikan saya di bidang teknologi ya. Jadi salah satu yang membuat saya masuk ke MDP itu kemarin sempat berpikiran bahwa di Palembang di mana lagi nih mau kuliah berkaitan dengan IT. Jadi ketika melihat pameran saya melihat MDP sepertinya salah satu yang mungkin saya boleh coba nih pada saat itu. Ya udah dari situ saya daftar dan saya ikutin prosesnya dan jadilah mahasiswa di MDP. Bener banget nih teman-teman, hingga saat ini Kak ya, dari kakaknya kuliah itu saat ini Universitas MDP ini menjadi kampus inovasi, salah satunya di IT. Jadi teman-teman jangan ragu nih, kita ada kedatangan alumni yang bakalan menceritakan kisahnya gitu di MDP hingga relate banget nih sama hubungannya IT. Kak boleh nggak sih ceritain hal menarik apa yang nggak kakak lupain dari MDP itu sendiri?
Oh, kalau masih pada saat mahasiswa ya lebih tepatnya ya. Bener sekali. Nomor satu yang paling saya ingat tuh ketika saya mengikuti banyak sekali lomba ya. Oke. Jadi dari semester 1 sampai semester 7 saya terlibat banyak sekali lomba, dan di situ saya melihat bahwa oh ya, kayaknya ini salah satu tempat untuk berrekreasi, kreatif. Nah, di situ saya sangat ingat momen-momen itu. Dan yang kedua yaitu ketika buat skripsi ya, itu pasti. Nah, itu sih yang saya paling ingat. Oke, keren banget ya. Jadi kakaknya nih udah aktif teman-teman tadi, mengikuti banyak sekali lomba dan Yap. memenangkannya. Jangan salah loh. Boleh nggak sih Kak di-spill salah satu lombanya aja boleh? Itu kalau nggak salah tahun 2013 itu SAP yang ngadain, levelnya di nasional sama internasional, Oke. Jakarta sama Singapura. Kebetulan kita menjadi pemenang di saat itu. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Oke. Tadi kakaknya dari jurusan Teknik Informatika Kak? Iya. Nah, jadi mahasiswa yang jurusan Teknik Informatika bisa banget mengikuti alur kakaknya tadi dari prestasinya. Wah, keren banget nih. Jadi kita bakal tanya nih satu kata untuk MDP, boleh gak sih Kak? MDP tetap sama tagline-nya bagi saya, kampus inovasi. Jadi ya inovasi terus saja. Oke. Jangan ragu. Masih inget gak sih Kak kalau kita tanya mengenai dosen nih Oke. Kak? Ada gak sih siapa dan pelajaran apa favorit kakak? Yang paling saya ingat mungkin pemrograman ya. Pemrograman nomor 1, jaringan nomor 2, itu yang paling saya ingat. Pak Dedi salah satunya itu ya, dosen saya. Boleh disapa-sapa. Oke, jadi kami penasaran juga nih Kak, waktu dulu kakaknya itu kuliah ya teman-teman, pernah nggak sih merasakan kesulitan atau memang difasilitasi semua kakak merasa gitu? Oke, tentunya kalau di dalam proses perkuliahan itu ada 2 bagian ya. Yang paling utama tuh dari kampusnya sendiri menyediakan lingkungan untuk belajar ya. Dari mahasiswanya sendiri tentunya harus mempunyai salah satu motivasi dirinya juga. Oke. Jadi itu yang saya alamin pada saat di MDP. Dosennya sangat support kita dalam melakukan apapun, lomba, tugas, skripsi, dan sampai kita juga menjadi alumni. Nah, Oke, jadi balance banget nih akademis sama non akademisnya sepertinya kakak ikut lomba tadi, aktif juga kuliahnya. Oke, kita bakal mengulik tentang pekerjaannya nih teman-teman. Jadi simak sampai akhir ya. Boleh. Nah, dengar info nih Kak, kalau kakak pernah kerja di luar negeri, Yap. khususnya Malaysia Kak. Yap. Apa boleh diceritakan pekerjaan kakak sewaktu di luar negeri itu sebagai apa? oke. Dan tugasnya tuh gimana sih Kak? Boleh diceritain? Oke. Untuk saat ini saya kerjanya masih sebagai senior software engineer. Di situ kita ngurusin banyak bagian untuk pengembangan website dan aplikasi. Dan memang karena bidang saya itu di bidang energi, jadi yang kita urus itu kebanyakan ngurusin wind turbine untuk menghasilkan electricity dari laut, dari angin. Dan salah satu sistemnya itu divisi saya yang handle. Jadi kita buatin sistem untuk ngontrol, untuk mengukur, dan untuk memonitor. Nah, itu ya sih yang saat ini kita lagi lakuin di sana sampai sekarang. Oke, jadi kalau ditanya relate gak sih Kak pelajarannya tuh sampai kakak kerja gitu? Ya, tentunya itu kita ngomongnya fundamental ya. Jadi ketika dari awal belajar di kuliah itu mengajarin kita untuk pintu-pintunya dan fundamental-fundamental, sama kayak bangun rumah nih. Sebelum mau punya kolam renang, pagar harus pasti konstruksinya benar dulu. bener, Kak. Sama perkuliahan bagi saya itu ngajarin kita konstruksinya. Gimana konstruksinya betul, sudah kuat, sudah solid, tinggal dikembangin mau jadi apa ke depannya. Itu sih prinsip saya. Jadi bagi saya sangat related. Oke. Sangat related dan sangat menunjang. Keren banget guys. Jadi senior apa Kak? Senior software engineer. Software engineer. Nah, teman-teman jadi bisa diikutin banget kinerja kakaknya gitu loh. Yep. Ada nggak sih Kak, kan di Malaysia nih culture shock ya yang kakak temuin di Malaysia itu Kak? Pasti. Karena secara budaya dan bahasa dan cara kita berinteraksi dengan orang pun sangat berbeda. Di sana mungkin tidak ada yang namanya ngaret. Oke. Jam itu semua harus on time. Semua harus di-prepare, semua harus jelas, dan semua harus planning. Planning pun harus dikasih roadmap yang jelas, kapan dilakuin, dan semua harus bersifat terstruktur dan teratur. Oke. Biasanya orang sana kerjaannya tuh organization planningnya lebih mature kalau di sana. Itu yang buat kita yang biasanya di sini terasa kayak wah kita harus lebih keep up dengan gaya mereka. Bener-bener. Biar bisa bersaing atau kompetisi dengan orang mereka. Dan salah satu yang paling saya notice itu orang sana suka belajar. Oke. Jadi katakan Malaysia, Indonesia, itu yang saya notice mereka sangat semangat untuk belajar dan membaca yang nomor 1. Tingkat membaca mereka sangat bisa dibilang tinggi sekali.
Itu sih yang saya rasain. Oke, bisa dibilang kakaknya nih adaptable sih, mudah beradaptasi kak ya. Ya, Sejauh ini. itu mau nggak mau salah satu yang harus kita lakuin, harus mudah beradaptasi dimanapun kita berada. Oke, kalau misal kita tanya nih kak ya, mengenai syarat khusus bisa bekerja di luar negeri itu ada nggak sih kak? Atau kayak ya biasa Jadi aja sih? ada beberapa hal yang harus diperhatikan kita mau kerja sebagai profesional di luar negeri. Oke, Tentunya nomor satu yang pasti itu skill kita. Yang kedua soal legalitas dan perizinan itu harus diperhatikan oke, mateng-mateng. Jadi tentunya zaman sekarang sudah sangat transparan. Dan nomor 3 yang paling penting itu penguasaan soft skill dan hard skill ya. Ya nomor 1 mungkin skill set. Nomor 2 nomor 2 tadi soal legalitas. Nomor 3 soal soft skill yang sama hard skill itu ya itu sangat penting yang dia harus dipersiapkan sebelum ke sana. oke. Tapi kalau misal ditanya akhirnya kakak memutuskan di Malaysia, kenapa nggak di yang lain? Ada nggak sih kak alasannya? Ya itu tadi karena kita ngomongnya soal teknologi ya. Iya. Teknologi kalau di Southeast Asia atau Asia Tenggara itu hanya beberapa negara yang mungkin masih booming dan banyak sekali peluang untuk teknologinya sendiri. Nah, jadi kita bisa lihat di internet dan kita bisa survei, oh ternyata di sini ada, di Malaysia ada, di negara seperti Singapura juga ada, di Thailand juga ada. Nah, jadi itu balik-balik tergantung kitanya sendiri sih, kita yang ngefilter sih. Research dulu itu nomor satu. Jadi mau nggak mau harus data itu, misal kita dipaparkan suatu data, kita harus pelajarin dan kita harus pastiin data ini valid atau enggak. Sebelum kita ngedecide, wah ini bener ini jangan langsung terima aja gitu misalnya dikasih data. Sama aja kayak misalnya ada tawaran mau kerja di luar, ya harus diperhatikan beneran apaan ini bener sesuai atau enggak gitu aja. Oke, planningnya mateng banget ya kakaknya nih dari awal. Dari awal research dulu teman-teman, jadi jangan lupa itu sangat penting kata kakaknya tadi. Sekarang kita mau nanya nih kak, ada nggak sih kakak bisa berikan kita nih tips dan trik untuk bekerja di luar negeri itu gimana sih kak? Nomor satu yang pasti mungkin nomor satu tuh harus tahu apa yang lagi demand di sana. Nomor 2 kita harus tahu kapasitas diri kita juga. Oke. Dan nomor 3 misalnya kita sebagai contoh nih paling simple aja, kita mau jadi kita bidangnya simple aja ya, misalnya IT programmer gitu ya. Saat ini programmer tentang apa sih? Kita harus cari tahu tentang apanya, lalu bagaimana caranya, dan apa sih saja yang ditanyain, itu banyak sekali sudah bisa dipelajarin. Nah jadi sama kayak masak lah, kita mau belajar mau jadi koki harus bisa motong kan, motong ikan misalnya. Pastiin kitanya sudah bisa motong ikan atau enggak. Motong ikan ada yang motong ikannya halus atau kasar. Tapi belajar dulu dong, jangan tiba-tiba langsung motong. Pastinya kan enggak ada persiapan. Jadi persiapan sangat krusial di sini. Persiapan motivasi diri sama jangan lupa untuk adaptasi, itu sih yang syarat nomor 1 bagi saya. Sisanya tuh tinggal ngikut aja. Kalau misal ditanya kak sejauh ini, apakah orang tua tuh mendukung nggak kak orang tua kakak dulu? Atau awalnya mungkin resistance ya, mungkin takut kita keluar ngapain gitu kan. Benar-benar. Iya, tapi setelah beberapa lama saya di sana ya, saya bisa meyakinkan bahwa ya ada kok jalur lain namanya sebagai profesional, tidak harus kerja itu banyak macam lah intinya zaman sekarang, bisa di luar, bisa di dalam negeri, yang balik-balik tinggal kita punya ambisi aja maunya jadi apa. Karena cita-cita saya maunya jadi yang seperti di bidang IT, mau fokus di situ seterusnya, ya udah gitu sih paling. Oke. Karena kan kebanyakan pengalaman kakaknya nih di bidang IT kak ya. Ada nggak sih suka dukanya gitu kak, atau gimana, kadang susah? Oh ya pasti. Setiap hal pasti ada plus minus. Pasti ada suka duka. Yang pasti itu kita ngomong dukanya dulu deh. Oke. Namanya IT itu nggak lari dari 24/7. Kalau ada apa-apa harus ready, standby. Dan memang harus adaptable-nya harus tinggi banget. Mungkin awal-awal karir saya tuh saya ngerasa banget itu masih di junior. Kita kalau misalnya ada gangguan tengah malam pun kita bangun. Itu mungkin dukanya ya, lebih tepatnya ya. Tapi sukanya gimana, karena memang passion saya di sana. Ya saya jalanin aja. Dibilang hobi pun kesukaan nggak ya? Iya, nah nanti ternyata nggak. Mayoritas perusahaan mungkin memastikan kita harus standby, tapi ada perusahaan tertentu ternyata nggak juga mempunyai sistem yang lebih mature. Nah itu gunanya kita sebagai yang masih mahasiswa harus open minded bahwa ternyata sesuatu tuh nggak harus A terus, bisa jadi ada A1, A2, A3, dalam artian pengetahuan kita mungkin segini, tapi mungkin ternyata kenyataannya banyak di luar sana yang berbeda. Jadi harus
galilah banyak pengalaman, networking seluas-luasnya, cari tahu ternyata ada kok perusahaan lain yang nggak harus 24/7. Nah, itu cara kita adaptasi dan belajar dengan orang lain. Itu sih yang saya. Kak, kalau di bidang IT kan kebanyakan orang nanya nih Kak, apakah saya harus datang ke tempat itu atau bisa remote dari jauh gitu atau Ya, gimana itu tuh? balik-balik tergantung regulasi dari perusahaannya sendiri ya. Seperti perusahaan saya sangat concern soal data. Jadi beberapa perusahaan mengizinkan orang untuk kerja remote. Ya oke aja, nggak masalah. Tapi ada perusahaan yang regulasinya sangat ketat, misalnya data nggak boleh ditransfer, nggak boleh dikerjain di local machine, dan kita harus ikut atau comply karena ada aturan main setiap negara. Contoh Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, kita mau letakkan website kita, datanya mau ditaruh di mana karena setiap negara punya aturan masing-masing. Oke, benar Kak. Nah, jadi kita harus respect ke setiap country itu data-data protectionnya bagaimana. Jadi tergantung. Jadi saya bilangnya bisa aja kerja remote, tinggal dibaca deskripsi jobnya, misalnya didapat penawaran kerja ya harus ditanyain detail apakah bisa remote. Kalau remote memang kalian suka di sana ya go ahead gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, yang comply aja atau kita yang filter lah. Jadinya kita sendiri yang pada saat mencari kerja kita yang filter. Tapi kemungkinan remote atau enggak tetap ada. Itu biasanya dalam kontrak kerja Kak atau gimana tuh? Oh ya, pastinya itu. Pada saat kita di interview pun itu sudah bisa terbuka atau reveal ya. Jadi kita harus, nah balik-balik kita harus juga proaktif untuk bertanya, kita ini mau kerja apa sih di sini kan? Kerja nggak cuma sekadar nyari rezeki doang, tapi job description-nya harus jelas gitu kan. Jangan sampai yang dikerjain apa, yang diminta apa gitu kan, harus jelas semuanya. Itu sih. Kakak sebelumnya pernah nggak sih kerja di Indonesia gitu kalau ditanya? Saya pernah kerja di Indonesia. Mungkin saya tamat kuliah, saya sempat kerja juga di MDP pernah. Oke. Ada perbedaan nggak sih Kak kalau misal dibilang, oh kerja di Indonesia tuh gini, di Malaysia tuh gini? Saya nggak bisa compare apple to apple karena MDP kemarin adalah universitas atau perguruan tinggi secara akademik. Sedangkan saya sekarang kerja ini di dunia sudah di dunia industri. Jelas berbeda karena ini memang IT banget gitu kan. Nah, jadi comparisonnya atau itunya nggak apple to apple, jadi memang susah di compare. Tapi secara umum karena teman saya ada yang pengalaman kerja di Indonesia tapi di Jawa misalnya ya, sama-sama perusahaan IT. Perbedaannya sih yang nomor satu yang jelas tuh kalau sama-sama perusahaan IT dibandingin general dan spesialis sih. Jadi di luar mungkin spesialisasinya lebih terarah, lebih fokus, dan memang lebih tergantung jenis perusahaan juga sih. Terbagi job desk-nya jelas gitu kan? Betul sekali. Tapi bukan berarti di Indonesia nggak ada job desk yang jelas. Ada, tapi memang harus dipelajarin bener perusahaannya. Nah gitu sih bagi saya. Jadi Kak sekarang penasaran banget, ada nggak sih Kak momen yang nggak pernah terlupakan, entah itu kesuksesan Kakak dalam dalam program Kakak atau gimana tuh, boleh diceritakan? Kalau momen ya? Kalau momen pada saat di mana dulu nih, di Malaysia boleh. Momen yang tak terlupakan, ya mungkin nomor satu yang paling saya ingat itu ketika saya dapat suatu penghargaan untuk high performance individual. Saya dapat jalan-jalan ke negara lain, atau yang kedua saya ditempatin juga ke beberapa negara. Nah itu sih momen yang saya paling rasain, itu ketika kita punya kerjaan ternyata ada yang recognize ya. Nah jadi itu sih yang paling saya ingat. Wah keren banget ya teman-teman. Kakaknya nih tadi aktifnya tuh di bidang IT dan dia terfokus dan juga menjalankan hingga kinerjanya bagus. Akhirnya dia direkomendasikan atau bisa bilang mendapat promosi dan juga ya Kak, ya bisa dibilang jalan-jalan lah dari perusahaan gitu Kak ya. Oke, jadi buat mahasiswa yang nantinya mau mengikuti di luar negeri atau memang mengikuti jalan kakaknya tadi fokus di IT, bisa banget belajar dari kakaknya sih. Ya boleh. Tadi sih dengar-dengar kakaknya punya kayak untuk berbagi ilmu Kak, blog gitu. Boleh nggak Kak kalau misalnya mau nyari blognya tuh gimana tuh? Itu kalau saya biasanya aktif nulis di Medium. Jadi di medium.com. Mungkin namanya saya coba baca dulu ya, karena ada beberapa nama inisial mungkin di situ ya. Itu isi-isinya tuh kayak tadi saya lihat kayak cara-cara IT gitu Kak. Iya betul. Jadi ya karena Medium nih linknya nggak itu, mungkin saya nanti share ke kamu terpisah mungkin ya. Jadi teman-teman ya di situ saya ada share berbagi ilmu soal teknologi dan self empowerment juga. Jadi di waktu luang saya mungkin saya lebih aktif menulis dibanding untuk yang lain-lain. Selain menulis juga saya hobi ngulik-ngulik. Nah, misalnya teknologi baru, misalnya ada bisa dibilang penerapan
cara-cara atau teknik baru di dunia teknologi. Plus juga karena hobi baca buku self empowerment, kadang-kadang sayanya juga hobi menulis di Mengikuti sana. perkembangan banget jadi Kak. Yap. Karena stay update sama keep update itu sangat penting di dunia sekarang biar tetap relevan gitu kita ngomongnya. Oke Kak, ngomongin perkembangan ya teman-teman, sekarang kita bakal tanya, kalau untuk saat ini ada nggak sih Kak tantangan yang harus kita hadapin di dunia kerja yang harus disiapin Kak? Oh oke. Ini terlepas ya mau di dunia kerja luar negeri atau dalam negeri, semuanya sama bagi saya. Yang penting itu tantangannya nggak beda jauh. Nomor satu tuh karena di dunia kerja yang di-require yang pertama tuh soft skill. Jadi kemampuan untuk adaptasi, integrity, sama rasa ownership terhadap suatu pekerjaan tuh juga harus ada. Jadi istilah kerennya zaman sekarang ada namanya intrapreneur, bukan kalau entrepreneur itu untuk orang bisnis, kalau untuk orang kerja itu intrapreneur. Gimana caranya kita, walaupun kita kerja sama perusahaan, ya jadilah yang terbaik, jadilah kalau bisa kasih yang terbaik juga untuk perusahaan, karena itu nanti impact-nya juga balik ke kita. Nah itu sih nomor satu yang saya mungkin bisa kasih infonya. Oke, sarannya di ya. note sih teman-teman. Ya, jadilah yang terbaik dan kasihlah yang terbaik. Nah, itu bakal impact-nya banyak banget. Oke, bener banget nih teman-teman. Jadi kalau misal kita sekarang bakal nanya pendapat Kakak, keahlian tuh sangat penting dong, atau gimana tuh Kak? Oke, bagi saya keahlian tetap sangat penting ya, itu sangat menunjang. Jadi seandainya misalnya kita ngomong kerjaan di restoran aja gitu ya, restoran lagi nih, hobi makan misalnya gitu ya. Mau gimana pun, kalau kita misalnya soft skill kita jago komunikasi, tapi kalau tetap nggak bisa motong ikan, misalnya tugasnya yang motong ikan, ya sulit juga kan. Iya benar. Sama kalau misalnya sudah jago motong ikan tapi nggak bisa komunikasi sama atasan, ikan mana yang dipotong juga sulit kan. Artinya harus balance. Kita cari keseimbangan. Ketika dapat keseimbangan maka mudah untuk mengaplikasikannya. Karena terlalu kuat di soft skill tapi nggak ada hard skill juga sulit. Nggak ada hard skill tapi nggak ada soft skill juga sulit. Jadi dua-duanya imbang. Oke, tadi kakaknya ada sedikit mengulik mengenai komunikasi Kak. Yap. Oke, jadi kalau misal menurut kakak kemampuan kayak multiple bahasa ya bisa dibilang Kak, itu penting nggak sih Kak untuk ke luar negeri? Jadi gini, kebetulan saya programmer, bisa dibilang di saat ini yang paling saya notice itu tuh cara kita, kebanyakan programmer itu tuh introvert atau nggak mau ngomong atau jarang ngomong, jarang komunikasi. Bahasa itu hanyalah suatu alat, mau bahasa apa saja. Yang paling penting itu ketika bahasa sudah dikuasai, yaitu kita harus bisa berkomunikasi dan bernegosiasi dan berargumen. 3 ini yang pegang. Komunikasi, negosiasi, argumentasi. Ketika ini sudah dipegang, harusnya nggak ada kendala lagi soal komunikasi. Karena ada orang yang jago bahasa tapi nggak ngerti, nggak berempati sama teman kerjanya juga sulit, nggak bisa kolaborasi ujungnya. Oke, benar Kak. Terlepas dia mau TOEFL atau IELTS-nya level 9, TOEFL-nya level 600 juga useless. In the end of the day kan kita kalau kerja sama nomor 1 di perusahaan, nomor 1 yang paling penting kerjasama ya, kolaborasi ya. Nah jadi itu sih yang saya, kemampuan negosiasi sama skill komunikasi sangat penting. Oke, jadi kan kalau dari tadi kita ngomongin tentang software engineer Kak ya. Nah ada nggak sih Kak, saya kan pernah dengar kakak itu menjadi dosen tuh Kak. Nah pengalaman kakak tuh gimana sih Kak, tips dan trik menjadi dosen tuh Kak? Oke, menjadi dosen ya. Oke, karena dosen ya itu bidang akademik ya. Bidang akademik ya nomor 1 harus dikuatin akademiknya juga. Jadi nomor 1 bukan cuma nilai, karena nilai itu bagi saya itu hardnya nilai itu. Lalu yang bagi saya yang penting tuh motivasi untuk ngelakuin research ya atau penelitian. Untuk menjadi seorang pengajar atau guru atau dosen, nomor 1 yang paling penting itu tuh harus, bagi saya sendiri, opini saya pribadi itu yaitu research ya, penelitian, dan ada rasa mau mentransfer knowledge-nya ke anak-anak biar anak-anaknya bisa lebih baik atau berkembang. Itu sih. Jadi kalau untuk jadi dosen bukan hanya pintar secara akademik tapi juga pintar untuk mentransfer knowledge-nya. Itu sih yang nomor 1 harus belajar. Oke, kita balik lagi ke Malaysia nih Kak. Yap, boleh. Oke, jam kerja kakak tuh berapa lama sih Kak kalau di Malaysia? Oke, jam kerja saya itu tuh ada 3 jenis, dinamik. Masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Atau masuk jam 9, pulang jam 6. Atau masuk jam 10, pulang jam 7. Lebih panjang daripada Indonesia, sekitar 8 jam, 1 jam istirahat. Tapi Sabtu Minggu libur. Jadi kalau ditanya me time, ada Sabtu Minggu atau gimana tuh Kak? Bagi saya me time itu relatif, itu soal koordinasi waktu ya, atau planning lagi ya.
Kalau saya biasanya use my time, kata orang, kita pakai waktu setelah kita kerja untuk chilling, untuk baca buku, untuk nulis artikel, untuk nge-research, untuk apapun itu. Tapi yang pasti itu untuk kerja, itu di luar dari pekerjaan utama ya. Hobi kita mau coba-coba belajar Raspberry atau Arduino atau yang kayak gitu, it's okay. Itu biasanya yang saya lakuin. Kalau misal ditanya serunya jadi programmer tuh gimana tuh Kak menurut Kakak? Seru, ya pasti seru. Programmer tuh benar-benar mengerti logika ya. Jadi logika kita benar-benar diasah di situ. Serunya seperti detektif yang mau mencari siapa pelakunya dan apa lokasinya, di mana kejadiannya gitu. Itu programmer. Seru, pasti seru. Yang pasti itu suatu challenge lah bagi kita untuk melihat sesuatu tuh lebih luas ya, lebih enggak cuma satu ruang lingkup, tapi ruang lingkup yang banyak banget. Itu sih keseruannya di sana sih. Kak, kalau misal mahasiswa kan mikirnya programmer takutnya susah, nggak bisa tadi kan Kak. Terus juga kakaknya tadi bilang kalau jadi programmer harus melihat legalitas suatu negara tadi beda-beda. Nah, jadi kalau misal motivasi buat teman-teman, bisa nggak sih kakak bilang kalau misal itu tuh susah atau mudah atau gampang atau tetap bisa kalian tuh gitu? Oke, jadi nggak usah ngomong programmer aja ya. Semua hal di dunia ini bagi saya opini pribadi lagi nih. Disclaimer ya. Jadi dalam artian apapun dimanapun, semuanya pasti ada tantangannya. Pasti ada kesulitannya dan pasti ada kemudahannya. Jadi relatif. Bagi saya itu semua relatif, selama Anda memang mau belajar dan mau adapt, yang tadinya sulit jadi mudah. Itu sih konsep saya. Sulit itu kadang-kadang belum kita tahu aja ini apaan gitu kan. Tapi kalau kita udah mencerna dan memang mau coba di sana, saya rasa itu bakal jadi mudah. Tapi relatif, itu semua relatif sih. Saya nggak bisa menjustify bahwa ini mudah banget. Untuk sebagian orang mungkin sulit ya, betul, memang kita akui. Tapi balik-balik ada levelnya lah kan. Jadi kita belajar nggak langsung mau jadi sama kayak mau ngerakit pesawat terbang misalnya ya, nggak bisa sendirian, itu butuh ngerti banyak ilmu kan, sama. Jadi Kak, kalau misal ditanya benefit programmer tuh banyak pastinya Kak ya, boleh nggak di-spill Kak biar kita tertarik nih? Yang pasti mungkin lagi zaman sekarang ya, zaman teknologi ya, sangat dibutuhkan namanya software engineer. Dan nomor satu yang saya rasain itu yaitu keep update dengan ilmu, stay relevan, karena teknologi itu berubah terus. Jadi kita termasuk salah satu kelompok yang mau nggak mau ke-expose sama hal baru setiap hari. Itu keunggulan mau jadi programmer ya. Jadi ketemu banyak teknologi baru, ketemu orang-orang hebat di luar sana, itu salah satu channelnya. Nggak bakal kemakan waktu juga nggak sih Kak jadi programmer tuh? Kayak perkembangan zaman kita ikut teknologi kan seperti ini. Nah, balik-balik tergantung dari jenis tempat kerjanya atau bagaimana cara kita adaptasi terhadap teknologi yang baru tadi. Karena dipaparkan sesuatu yang baru belum tentu kita harus pakai kan. Nah, jadi ada namanya kita ngomongin simbiosis lah ya. Jadi ada yang baru kita belajarin, oh ternyata relevan kita pakai, nggak relevan kita nggak usah pakai. Tapi di satu sisi kalau bidang lain mungkin tergantung apakah dia tetap terus dapat yang baru atau tetap seperti itu relatif. Tapi kalau programmer pasti dapat ada saja yang baru, karena banyak sekali penelitinya memang lagi happening, golden age, golden era. Memang saat lagi happeningnya itu memang di dunia teknologi. Nah. Pasti teman-teman nih penasaran ya untuk dapetin info Kak ya. Gimana sih caranya Kakak bisa dapetin info ke luar negeri, atau Kak otodidak nyari sendiri atau ya, jadi zaman sekarang sih enak ya, Google di tangan kita. Zaman dulu nggak ada ceritanya. Zaman sekarang enak banget, mau nyari informasi apapun bisa kita cari dan kita bisa pelajari. Zaman saya dulu termasuk masih awal-awal fase penerapan teknologi yang luas sekali. Jadi untuk lapangan kerja itu biasanya kita ada portal tertentu. Kalau dulu di Monster sama Jobstreet, zaman sekarang mungkin sudah di LinkedIn ya. Di LinkedIn itu, jadi itu CV online bisa dibilang. Nah, di sana juga banyak sekali headhunter atau lowongan kerja dari berbagai negara. Jadi bisa dilihat di sana juga bisa. Ngomongin CV dan itu salah satu persyaratan dong Kak. Oh ya pasti. Ada nggak sih Kak syarat apa ya yang harus dipenuhi kalau mau kerja di Malaysia, dan kira-kira pakai visa nggak sih Kak kalau ke Malaysia atau enggak? Ya, itu nggak cuma di Malaysia, semua negara di dunia ini kalau mau kerja pasti require visa. Karena visa itu salah satu identitas kita ya, kita ya, untuk membuktikan bahwa kita tuh memang sah dan valid bekerja di negara tersebut.
Dan itu salah satu requirement nomor satu yang harus dikerjain. Dan itu biasanya perusahaan yang bakal bekerja sama dengan kita, dan kita harus nanti lapor dengan pemerintah Indonesia. Jadi itu salah satu jalurnya lah untuk untuk kerja secara legal di luar negeri ya. Oke. Tapi dalam artian selain itu nomor 2-nya yaitu soal di mana informasinya soal kerjanya, ngelamarnya di mana, CV-nya siapin seperti apa gitu ya. Nah, untuk CV sendiri kita ngomong CV dulu deh sebelum ke portalnya. Kalau CV itu zaman sekarang ada 2 jenis, versi digital sama versi yang hard copy ya. Oke. Nah, betul. Nah, kalau untuk zaman sekarang nih yang di dunia teknologi khususnya ya, yang perusahaan teknologi itu biasanya mereka dengan tangan terbuka bisa nerima CV bentuk digital atau bentuk ATS. Oke. Nah, yang pasti soft copy aja cukup bagi mereka, nggak usah di print dulu, mau kasih ya pakai sampul nggak perlu lagi udah. Tapi pastiin di CV itu kita harus kasih scoop yang jelas ya, dalam artian relevan nggak kita punya experience, pengalaman kita. Kalau kita masih fresh graduate atau masih mahasiswa, pastiin kita ikut organisasi, aktif di lomba. Itu salah satu fundamental yang buat kita outstanding di mata pencari kerja ya, atau perusahaan yang membutuhkan talenta. Karena untuk bisa dilihat aja ya, untuk diundang interview aja kita harus setidaknya mempunyai beberapa kriteria kan. Nah, kalau misalnya seperti kamu misalnya aktif organisasi, lomba juga ada. Karena saingan kamu bukan hanya sesama mahasiswa. Saingan kamu sama orang yang udah pengalaman 5 tahun, pengalaman 15 tahun. Otomatis untuk outstanding kan butuh salah satu hal yang lain. Karena belum ada pengalaman, masih muda banget. Bener banget Kak. Tuh, nah itu salah satu cara mengkompensasinya. Oke, jadi Kak kalau misal dibilang kayak ada nggak sih yang memotivasi Kakak atau kunci kesuksesan Kakak tuh sampai saat ini, rajin membaca tadi, rajin belajar, dan bahkan rajin bekerja gitu Kak? Oh ya, mungkin karena saya banyak melihat tokoh-tokoh yang sukses di dunia ini ya. Oke. Banyak kan leader atau menjadi pemimpin, start paling basic ya harus sering baca ya. Karena setelah membaca kita dapat informasi dan baru kita bisa mengembangkannya lebih banyak lagi gitu sih. Oke, jadi kalau misal Kakak boleh nggak sih kasih kita motivasi buat para mahasiswa Kak untuk mengikutin kayak kakaknya nih? Oh ya, paling sederhananya sih kalau masih mahasiswa, masih di semester 1 sampai semester 5 khususnya ya, masih belum skripsi. Ya, pastiin aja kita belajar, ikutin apa yang dikasih, di guide oleh dosen kita. Karena suatu saat ilmu tersebut pasti terpakai. Nggak ada yang kita lewatin di dunia ini nggak terpakai. Mungkin saat ini belum kerasa ya, apaan ini gitu kan. Nanti kayak saya misalnya dulu pernah belajar suatu mata pelajaran yang kayak seperti teori bahasa automata di TI. Pada saat itu saya belajar semester 4. Oke. Saya ingat betul itu momen itu. Ini pelajaran apaan gitu kan, untuk apaan gitu kan. Ya, kayak ngerasa nggak penting mungkin nggak penting gitu sekarang. Iya. Dan mungkin secara teorinya mungkin untuk apaan kita belum pasti kan. Ya, tapi kan kita bisa compare di Google, ini ke depan bakal jadi apa. Zaman dulu nggak ada ceritanya, ada penjelasan seperti itu. Sampai ke titik saya coba-coba buat game, pakai game engine, lalu saya mau coba pelajarin buat animasi, ternyata ilmu itu sangat kepake. Nah, jadi ada bagi saya itu ada ilmu-ilmu tertentu yang mungkin saat ini kita pelajarin, kita nggak tahu untuk apaan ini gitu kan. Iya benar Kak. Ke depan pasti kepake bagi saya, karena saya ngerasa kayak fundamentalnya kedapet. Oh ya, gara-gara ini aku bisa di sini, aku bisa belajar ini. Bener banget Kak. Ya itu sih, jadi itu yang paling penting sih. Jadi pelajarin, ikutin aja fundamentalnya. Dan banyak-banyak baca, lihat di Google kalau memang belum paham. Suatu saat pasti kepake. Itu sih saya kayak pesan. kita kalau nggak SD dulu di SMP tuh kayak gimana gitu kan Kak. Sama aja kalau mau maju perang, tiba-tiba mau jadi jenderal, ke perang, ke lapangannya belum pernah gitu. Toh sulit kan. Nah, tapi kalau setidaknya pernah mencoba, pernah bertumpu, akumulasi kita ngomongnya ilmunya. Sama kayak contoh zaman sekarang mau jadi mau ngedit video. Zaman dulu nggak ada yang ngajarin ngedit video. Oke, benar banget. Kan? Nah, zaman sekarang tutorial udah di mana-mana. Bener Kak. Kitanya sendiri mau nggak belajar. Artinya kan informasi sudah sangat bertebaran ya. Zaman saya dulu mau cari
daftar pustaka, mau siapin buku tuh harus buku bahasa Inggris untuk skripsi. Nyari buku kayaknya. Nyari Kak. buku aja nggak sulit, harus ke luar negeri untuk nyari buku beneran bahasa Inggris. Rebutan juga nggak sih Kak Dan jadinya? kita kan di Palembang nih, paling kenceng ke Jakarta dulu, baru Oke. keluar kalau emang Jakarta nggak ada. Zaman sekarang citasi banyak sekali, Bener, Kak. bisa kita baca online, bisa kita lihat, bisa kita rumuskan. Sangat mudah untuk bahasa kerennya mensintesis informasi. Oke, kita udah ngomongin perbedaan ya jadinya Yep. dulu sama sekarang. Nah, sekarang kita bakal nanya nih, kalau perbedaan kampus dulu sama sekarang tuh gimana sih Kak? Oh menurut ya, Kakak? bukan cuma dari gedung ya. Yang pasti yang paling kelihatan dari gedung. Yang kedua ya apa namanya, kampus dari dulu sama sekarang. Ya mungkin bagi saya mungkin metodenya ya mungkin agak berbeda karena semakin sekarang kan semakin maju. Nah, jadi ya yang saya lihat, jadi anak-anak lebih mudah mendapatkan informasi dibanding dulu. Jadi ya bagi saya ya manfaatin sumber daya ini, gunakan waktu sebaik-baiknya karena masa ini adalah masa-masa kalian belajar dan mendapatkan pengalaman dan nggak akan terulang karena waktu ini maju terus, nggak mundur kan. Nah sampai ke titik nanti kalian bakal merindukan kenapa aku pada saat kuliah gitu kan. Iya, bener Kuliah banget, seru banget karena sudah kerja nanti beda drama lagi nih gitu. Beda kisah. Beda kisah dan beda sinetron. Nah, bener. jadi manfaatilah waktu kalian, cari teman sebanyak-banyaknya pada saat kuliah karena satu lagi teman itu ya sangat penting nantinya ke depan. Teman belajar, teman untuk apa namanya berbagi ilmu. Nah itu juga sangat penting. Oke. Wah, teman-teman, pokoknya podcast kita kali ini waktunya tuh bener-bener kurang deh untuk mengulik semua ya teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan di kolom chat atau apapun, kita bakal sampein ke kakaknya. Dan Boleh. jadi nanti teman-teman boleh tanya dan juga bisa banget cari LinkedIn kakaknya ya Kak. Ya boleh. Iya, teman-teman bisa cari LinkedIn-nya. Boleh kan namanya? Ya nama saya Hernando Ivan Teddy ya. Oke. Nah, jadi teman-teman cari aja di LinkedIn, nanti bisa di-accept kakaknya atau memang teman-teman mau nanya-nanya. Yap. Nah, jadi teman-teman terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak Kak untuk Sama-sama. nge-share ilmunya dan Yap. juga info dari kesuksesannya ya teman-teman. Yap. Jadi kalau misal alau rangkum sendiri teman-teman, kita hari ini sudah belajar banyak banget tadi bahwasanya beberapa hal yang sangat penting itu ialah memotivasi diri tentunya. Kalau misal teman-teman termotivasi dirinya, teman-teman itu bisa melakukan apapun yang teman-teman mau, seperti kakaknya tadi. Kakaknya memang pengen jadi di bidang IT ya kakaknya dapetin itu gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau ke luar negeri, tentunya banyak banget yang udah kita ulik tadi, daripada teman-teman harus research, harus menyiapkan bahasa, gimana beradaptasi di negara orang, dan juga legalitas komunikasi, banyak banget. Jadi soft skill dan hard skill yang harus mumpuni gitu teman-teman. Tapi teman-teman jangan ragu ya, jangan sampai menyepelekan diri, aku nggak sanggup gitu. Buktinya ada contoh kakaknya yang sanggup gitu teman-teman. Pokoknya jangan khawatir ya untuk mahasiswa Universitas MDP, jangan khawatir kalau teman-teman mau ikut ke luar negeri kayak kakaknya pasti bisa banget. Tadi udah dimotivasi juga. Dan teman-teman yang belum yang meragukan jadi masuk MDP tuh bisa nggak sih ke luar negeri gitu? Tentu aja bisa kayak lulusan MDP ke luar negeri. Jadi ada salah satu alumni kita, bisa dibilang kita panggil Kak Nando yang memang udah sukses ke luar negeri dan menjalani karirnya. Jadi Universitas MDP mewadahi tadi dari pembelajarannya yang relatable ke dunia kerjanya. Banyak banget yang harus dipersiapkan tadi, daripada organisasi dan juga yang memang harus teman-teman latih di universitas yang memang menunjang karir kayak bisa dibilang. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton podcast kita hingga saat ini. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa.